sebetulnya Rahmawati ini kan unsur sensinya ada, sensasinya memang ada. Dia populer karena unsur-unsur ini kan sebetulnya. Ini tanpa merendahkan beberapa hal yang berkaitan dengan yang lain-lain. Ya, ini sebetulnya kita prihatin sekali terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan lagu mirip dan kebiasaan untuk mengcover lagu karya orang lain tanpa seizin penciptanya. Dan kemiripan ini sebetulnya menjurus pada pelanggaran hak cipta, karena Rahmawati KKY ini mengunggah sebuah lagu judulnya Keke Bukan Boneka, yang itu ternyata mirip sekali dengan Aku Bukan Boneka yang sudah dinyanyikan sama Rini Wulandari sejak 2007 ya? 2007 berapa? 2017 ya, udah cukup lama. Seperti kita tahu, Rini Wulandari ini adalah jebolan Indonesian Idol keempat, dan dia mendapatkan lagu ini dari lagu Aku Bukan Boneka. Itu salah satu single karya Novi Umar. Novi Umar ini pencipta Aku Bukan Boneka. Beberapa tahun kemudian 2020 akhir bulan Mei ya, Mei atau Maret ya, ini tiba-tiba muncul lagu yang menyentuh trending topik, bahkan mengalahkan lagu kolaborasi antara Lady Gaga dan Blackpink, dan mencapai puncaknya. Terus kemudian disaut sama Rini Wulandari sebagai penyanyi lagu Aku Bukan Boneka yang sudah beberapa tahun yang lalu direkam. Saya cuma mempertanyakan saja, soalnya baru saja saya baca katanya KKY bahwa lagu ini dia tulis, baik melodi lagunya maupun liriknya itu ditulis sendiri. Tapi begitu saya melihat video klipnya kok nggak ada tulisan itu lagu ciptaan siapa. Yang ada adalah lirik oleh Rahmawati KKY itu. Jadi melodi lagunya tidak ada. Yang ada aransemen. Jadi aransemen oleh siapa gitu ya. Kalau video klipnya kebetulan kecil sekali ya, saya nggak begitu baca siapa namanya arrangernya, tapi lagu ini memang mirip sekali, judulnya aja mirip. Jadi yang satu adalah Aku Bukan Boneka yang sudah direkam Rini Wulandari beberapa tahun yang lalu, itu karyanya Novi Umar. Yang satu adalah Keke Bukan Boneka yang baru saja beredar. Bedanya cuman pada arrangement beda. Terus kemudian satu lagi, kalau di Aku Bukan Boneka itu ada ketukan-ketukan di musiknya, yang ini tepuk tangan dari KKY. Ini yang membedakan di situ. Itulah yang sebetulnya kita sesalkan. Artinya lagu ini memang sangat mirip ya. Apalagi Rini Wulandari pernah suatu saat membuktikan dia menyanyikan pada refnya itu ternyata persis sekali dengan Aku Bukan Boneka. Jadi ini yang memprihatinkan Mas ya. Kita sesalkan. Tapi menurut saya lagu ini memang mirip sekali. Kalau itu diakui oleh ciptaannya Rahmawati KKY ini dan sudah cukup lama, artinya tidak pernah mendengar lagu Aku Bukan Boneka. Menurut saya agak aneh juga sebetulnya, karena judulnya hampir sama. Judulnya itu satunya Aku Bukan Boneka yang itu sudah direkam lama oleh Rini Wulandari dan itu karyanya Novi Umar, dan satu lagi adalah yang katanya karyanya Rahmawati KKY pada yang dirilis pada bulan-bulan terakhir ini. Dan judulnya adalah Keke Bukan Boneka gitu. Kenapa judulnya kok hampir sama gitu. Kemudian melodi lagunya kalau diruntut hampir sama, temanya, isinya itu, isi liriknya hampir sama. Jadi perbedaan isi liriknya. Dan di video klipnya kenapa ditulisnya adalah lirik oleh Rahmawati siapa gitu ya. Artinya Rahmawati gitu ya. Sebetulnya di video klip itu dia mengaku hanya menulis liriknya setahu saya, bukan melodi lagunya. Artinya tidak struktur
lagu secara utuh ditulis oleh Pak Rahmawati KPI ini. Jadi pengakuan pada Angie itu menurut saya yang harus diklarifikasi lagi, apakah benar dia menulis lagu ini secara utuh. Hati-hati loh, ini pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu sudah memberikan sinyal, memberikan arahan bahwa pencipta lagu itu memiliki hak yang sangat personal, dan apabila dia meninggal dunia, maka 70 tahun sejak dia meninggal dunia, maka yang berhak atas karya cipta lagu itu adalah ahli warisnya. Sebetulnya Rahmawati ini kan unsur sensinya ada, sensasinya memang ada. Dia populer karena unsur-unsur ini kan sebetulnya. Ini tanpa merendahkan beberapa hal yang berkaitan dengan yang lain-lain. Tapi pada saat dia berpacaran dengan Roy Ramadan gitu. Rio Ramadan, maka pada saat itu kan sudah ramai. Dia naiknya, setahu saya dari situ. Naiknya Rahmawati KKI ini dari sana tiba-tiba muncul lagu itu, dan cilakanya ada statement yang terbaru itu bahwa dia yang menulis lagu itu, sementara di video klipnya saya kok tidak membaca bahwa dia adalah songwriternya atau pencipta lagunya. Yang ada dia menuliskan liriknya. Maka pada saat itulah sebetulnya agak parah juga ini sebetulnya pengakuan ini, dan itu diakui pada Angie lagi. Angie ini teman saya, YouTuber yang dahsyat sekali, jadi Angie mungkin agak tertawa juga dia mendengar ini. Nah, mudah-mudahan setelah ini ada produsernya atau siapapun juga, atau arrangernya dari lagu Keke Bukan Boneka ini yang muncul, dan dia menjelaskan bahwa lagu ini memang diambil dari lagu Aku Bukan Boneka, sehingga tuntutan itu tidak terlalu tinggi gitu ya, dalam tanda petik, karena pengakuan yang jelas itu akan lebih mengamankan status hukumnya, artinya hukumannya tidak terlalu berat dibanding kalau dia tetap ngotot bahwa lagu ini adalah ciptaan saya secara utuh. Saya kira Rahmawati KKI mungkin ini sekedar pesan aja. Dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kebetulan ini adalah dia menyanyi pertama, dan dia YouTuber yang sudah banyak viewersnya, banyak yang menggemari. Rasanya kalau dia melalui satu cara-cara yang positif itu, tetap Anda akan mendapatkan hikmahnya dari kekuatan karya itu. Jadi nggak usah repot-repot gitu. Saya takutnya kalau ini memang disengaja sedemikian rupa biar keruh, dan dia ribut-ribut itu biar menaikkan viewersnya, biar dibahas. Kayak hari ini saya ngebahas ini kan sebetulnya ini juga menaikkan viewersnya, paling nggak nanti akan ditanggapi lagi jadi rame gitu ya. Cara-cara ini sebetulnya nggak asik sebetulnya. Tapi kalau saya menolak teman saya wartawan, sahabat saya, rekan-rekan wartawan yang pengen penjelasan tentang masalah hak cipta, maka hari ini kita perlu jelaskan yang seperti ini. Jadi sayang banget, saya termasuk orang yang ingin agar pencipta lagu, lirikus atau musisi Indonesia sejahtera, penyanyinya, youtubernya itu juga sejahtera juga. Untuk itu sumbanglah hal-hal yang positif untuk kemaslahatan musik Indonesia dan juga para penggiat seni di Indonesia. Itu aja sebetulnya. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya saya menyarankan pada Mas Novi Umar maupun Rini Wulandari dan juga produser rekamannya Sony Music ya. Sony Music atau Sony BMG waktu itu sudah merger gitu, agar masukkan aja ini sebagai tuntutan pada yang melanggar hak cipta itu, karena biar tidak terjadi presiden buruk di musik Indonesia. Kalau dibiarin aja sayang sekali, karena kalau ini masuk ke pengadilan maka akan lahir yang namanya jurisprudensi, sehingga kalau ada kasus yang sama itu kita nggak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan kekuatan hukum dalam kasus yang sama gitu. Sip.